Halo teman-teman, ini saya mau share kemarin saya perjalanan dari Teluk Naga Tangerang menuju ke Solo, tapi mampir-mampir, salah satu mampirnya sampai ke Rawamangun, jalan santai. Nah, posisi saat itu settingan saya seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang sama atau berbeda, tapi yang saya gunakan seperti yang tadi ya. Kemudian saya jalan pakai Eco biasa aja, kemudinya cukup enteng kalau Eco, jadi saya nggak pakai netral karena saya mau merasakan sensasinya mobil J5 ini seperti apa, dari Eco dulu, kemudian nanti netral seperti apa, sport seperti apa. Nah, kan ada temen kemarin yang bawa dengan Eco tapi kecepatannya 130-140 yang menurut saya tidak sesuai dengan Eco, karena waktu itu saya berpendapat bahwa kalau Eco di mobil bensin kan kecepatannya seharusnya 110 maksimal. Jadi dengan asumsi seperti itu saya bawa mode kemudi Eco, saya bawa maksimal 115 km per jam. Dalam perjalanan sebetulnya asik kalau mulai dari Tegal atau Batang menuju Solo itu medannya asik karena gunung, jadi belok-belok, tanjakan, turunan yang sesuai dengan tipe mobil SUV J5 ini. Tapi biasanya dulu saya dengan mobil yang lama dan bensin itu saya suka 160, meskipun medannya belok-belok, naik turun seperti itu cukup menantang gitu ya. Tapi kali ini saya bawa Jeko-nya 115 maksimal. Nah, yang menjadi keuntungan saya selama perjalanan itu, kalau kita tidak menekan gasnya, saya tarik sedikit atau saya lepas gasnya sedikit, itu mobil seperti mengerem dan melakukan pengecasan. Terlihat dari persentase power yang digunakan minus. Nah, itu bagi saya yang model pengemudi jarang mengerem, itu merupakan satu keuntungan karena saya bisa melakukan seolah-olah seperti engine brake gitu ya, engine brake dengan lebih terkontrol dibandingkan dulu saya kalau melakukan engine brake dengan mobil bensin yang lama itu, kalau di depan ada halangan yang signifikan baru engine brake. Kalau ini saya bisa melakukan pengisian tapi juga tidak perlu mengerem, tapi melakukan engine brake melalui penekanan pedal gas yang saya lepas sedikit. Nah, begitu teman-teman. Selama dari Teluk Naga Tangerang sampai ke Solo kira-kira habisnya 200.000 untuk pengecasan, 2.000 lebih sedikit lah ya.
anggap aja 200 sampai 250.000 gitu, lebih mahal ongkos tolnya. Kemudian dalam perjalanan itu juga karena lalu lintas malam padat, kadang-kadang saya ditarik oleh sistem kemudinya, ditarik ke kiri, kadang bunyi-bunyi. Nah, itu tapi bagi saya tidak mengganggu. Jadi buat teman-teman yang nanti mengalami hal yang sama jangan kaget. Kalau saya di dalam kota sini malah justru nggak mengalami ditarik ke kiri atau ke kanan. Nah, ada teman-teman juga yang katanya mobilnya condong ke kiri sehingga harus kalibrasi sistem dan melakukan spuring balancing ulang di beres. Dengan mobil yang saya bawa ini saya tidak mengalami hal seperti itu, jadi beda kasus. Terus yang headlamp ini ternyata setelah saya tes jalan posisi D kemudian saya matikan, ternyata tidak berpengaruh seperti yang sebelumnya saya informasikan. Jadi untuk mematikan headlamp bisanya kalau tidak jalan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kemarin saya juga bingung untuk air wipernya kok nggak keluar yang di depan, sedangkan di belakang keluar. Ternyata ini ada tombol sebelah kiri, jadi ini ditekan teman-teman, ditekan agak lama jadi baru keluar. Nanti buat teman-teman yang nyari-nyari ini saya informasikan sekalian. Begitu teman-teman. Oh ya, satu lagi yang ada keluhan untuk sound system. Kemarin saya coba putar musik pakai Spotify, dan karena saya suka jazz dan orkestra klasik, saya nyetelnya jazz, itu saya tidak menjumpai yang teman-teman bilang suara bassnya nggak keluar. Suara bass yang saya terima ini keluar dan cukup baik. Saya menilai secara sound cukup baik lah, tidak jelek-jelek amat, sudah mencukupi lah bagi saya. Demikian teman-teman sharing dari saya. Salam dari Solo, terima kasih.